Seski rombongannya aku ya. Sesko Suwarno ya. Oke banget aturan. Siapa ya Mbak? Kayak sing barune nerok kae. Iki lho. Sri. Sri ta? Mbak Kade cantik. Sri ta? Sri yo ngene iki. Sri sapa sing alah sing iki to lho. Ini harus pakai bin-binti ya. Satu. Bapak Ibu, paket pun wiwiti nggih, mohon izin. Satu. Satu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u huda. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa hadir untuk menghadiri pertemuan Haji 2006-2007 yang hari ini tuan rumahnya kelompok 4 ya. Kelompok 4 alhamdulillah pagi hari ini nyaris semua rawuh ya. Terus next mungkin habis lebaran atau 2 bulan yang akan datang kelompok 5 ya. Yang kami muliakan Ustadz Dr. Andes Haji Husnul Hadi MPD, yang kami hormati Ketua Paguyuban Haji AMS Angkatan 2006-2007, yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah AMS 2006-2007 yang telah hadir di pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini Ahad Legi 19 Januari 2025 kita dapat dipertemukan dan berkumpul kembali dalam satu majelis yang penuh barokah dalam rangka silaturahmi dan kemakburan haji angkatan 2006-2007. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, pagi hari ini susunan acara sebagai berikut saya bacakan. Yang pertama pembukaan, yang kedua prakata Sohibul Hajat dari kelompok 4, kemudian yang ketiga sambutan ketua paguyuban, yang keempat acara inti yakni uraian tausiah dilanjutkan doa untuk rekan-rekan kita khususnya yang sakit ya, masih sakit sampai hari ini, juga rekan-rekan kita yang sudah mendahului dari sekitar 70 jamaah yang sudah mendahului kita sampai hari ini ada sekitar 19 orang ya, 19 orang
almarhum dan almarhumah. Nanti kita mohon didoakan ya pada Pak Ustadz. Lalu yang kelima istirahat, yang keenam laporan keuangan, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Dilanjutkan acara yang kedua, yakni prakata dari Sohibul Hajat dari Ketua Kelompok 4 Bapak Haji Santoso. Karena beliau masih belum sehat, mohon diwakili oleh Bapak Bobo Haji Budiono Sri Tunggal. Semoga. Matur nuwun Pak Bobo Haji Eko. Sugeng enjang ibu-ibu yang saya cintai, bapak-bapak yang saya sayangi, saya mewakili almarhum Bobo Suwarto Budi sebagai tuan rumah kelompok 4. Kelompok 4. Matur nuwun Bobo-bobo, ibu-ibu kersa rawuh wonten dalem Tanjung Raya nomor 22 menika. Mugia Bapak Ibu tansah sehat walafiat lan berbahagia. Kalau nggak bahagia ya kebangetan. Tidak enjang menika nggih monggo menawa wonten pasugatan naik kersa saking kathahipun kemeron minum semua ini nggak ada yang nggak enak ini. Tandanya apa sehat? Tapi enak sekali. Nggak ada yang nggak enak tapi enak sekali. Monggo Ibu Hajah Tri Wahyuni Suwarto Budi menika ketokipun kelihatannya itu mungkin banget nek bapak kalau tamu dibahagiakan itu akan mendapat pahala yang besar. Amin. Nah ini tadi saya maam apa ya? Maam nasi liwet. Enak banget. Terus saya pengen maam pisang. Enak banget lagi. Terus saya bilang Pak Gus dulu, pisangnya lagi Pak. Iya lagi. Pak Yuyu, judulnya lagi. Jadi matur nuwun. Memang di rumah saya sengaja tidak sarapan. Jadi monggo Bapak Ibu, di sagedipun Ibu Tri Wahyuni menika nyuguhi nggih sudah semaksimal mungkin ya. Kalau memang mengecewakan ya mohon maaf. Selebihnya acara saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Bagi tuan rumah nggih matur nuwun sangat kerawuhipun. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih kepada Bapak Budiono Sri Tunggal. Acara berikutnya yakni prakata dari Ketua Paguyuban. Untuk itu sekali lagi yang mewakili Pak Budiono Sri Tunggal, semoga. Balik lagi, mic-nya balik lagi. Sugeng enjang ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang tadi siang bapak-bapak. Pertama kali
Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberi rahmat sehat. Alhamdulillah. Hidayah, rahmat, inayah dan lain-lainnya, serta salam selawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang mendirikan agama Islam. Saya sebagai ketua kayaknya ini mesti sudah lengser, jadi ini nanti mungkin lebih baik di pilihan ketua lagi yang aktif mewakili Bapak Haji Santoso yang bukan kebetulan ya, yang gerah mana apa Ibu? Pak Santoso. Gerah sampun setahun wonten nggih Bu? Siapa? Pak Santoso. Maret 3 Maret. 2024. Oh, hampir setahun Bu. Ya sakmenika kawula wakilin buat menawi mangke menawi wonten pemilihan ketua malih monggo. Singkat kemauan lah Bapak cuma 7 orang nggih. Nah, acara non sewu Pak Lis nih, kemarin saya nggak bisa hadir waktu di Pak Lis, saya mungkin ke Jakarta maaf itu Pak Lis bulis si ponakan dari manten jadi nggak bisa. Acara selanjutnya saya serahkan pada ibu-ibu, mungkin ada piknik apa sudah ada ya? Acara piknik, tapi bagusnya habis hujan aja. Ini kan musim hujan. Habis lebaran aja. Nanti Pak kita bahas setelah. Lah ya, terang sudah terang. Saya rasa cukup sekian aja sambutan saya, karena semua sudah mengerti kalian. Nggih, monggo kula pangsrahaken dhateng Bapak Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita di acara berikutnya sebagai acara inti, yakni uraian atau tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Andes Haji Husnul Hadi MPD. Kepada yang terhormat Ustadz Husnul Hadi, sepenuhnya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur.
Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah haji amal syuhada tahun 2006-2007 leres Pak nggih. Ingkang kula hormati, monggo sareng-sareng kita ngucapkan puji lan syukur wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala kami maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat silaturahmi pengajian bersama. Semoga menjadi keberkahan umur amal soleh yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebelumnya saya mamiti istri saya. Sebenarnya kemarin maghrib dah rencana mau ikut, tapi ketika tak tinggalnya masjid sama istri itu di rumah ada tamu dua ini siji anak lanang ko Solo, loro anak wedok ko Yogyo. Jadi tamune keluarga dhewe. Ternyata anak dua itu jedul wis buka laung dene njur saya nggo kunci dede Bapak. Jadi yang laki-laki dari Solo, yang perempuan dari Jogja tidur di sana, terus pagi nanti saya rencana ke Jogja. Mbak Isa yang di Jogja kemarin pulang umroh. Ceritanya nggak ceritanya. Jadi iki kalau ya jam 09.00 iki cek nek waktu sak jam. Ceramahnya sak jam kurang mungkin Mbak, sak jam. Wah, mun cekap ya. Kirang kita kurang, Mbak Dewi kurang dulu. Ya nanti malam ada. Bapak Ibu, Bu, niki mengke panjenengan mulih teng mriki kudu duwe oleh-oleh. Oleh-oleh kalau Pak Kusnul ngilmu, saya hanya membaca satu ayat saja dan satu hadis. Nonton ya Bu. Judulnya pengajian pagi ini, perniagaan yang tidak rugi sampai mati. Halo, kenapa Bu? Perniagaan yang tidak rugi sampai mati, tur kena dinggo bekal akhirat. Pun kula singkat mawon. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29. Fatir 29. Monggo panjenengan tak jak maca ayate gen oleh ganjaran. Bismillahirrahmanirrahim sareng. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Tahu isinya ini ya Pak nggih? Insyaallah panjenengan 29 Pak. Fatir 29. Panjenengan nembe tak jak maca ayat mesti ngerti isine. Apa dagangan yang tidak pernah rugi sampai akhir hayat? Allah mau menunjukkan datang panjenengan ganjaran sing angel dihitung Bapak Ibu. Neng kanggone menungso nek Gusti Allah duwe tukang pencatat sinten, Mbak? Malaikat. Rakib karo Atib. Panjenengan ngitung ganjarane panjenengan dhewe niku mboten iso ngitung. Saking akeh. Ya. Napa Pak dagangan jenengan? Innalladzina yatlunal kitaba. Yang pertama orang yang banyak membaca kitab Al-Qur'an. Iso ngitung ganjarane mboten Bapak Ibu? Jangan tak jak maca sak itu iso ngitung ganjarane mboten? Ndak bisa Pak. Tapi jangan mboten kok berhitung hurufe. Menembe bismillah jangan pun 19 huruf.
Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Maka siapa yang rajin membaca Al-Quran, niki insya Allah dagangan panjenengan yang tidak pernah rugi. Sekarang akan tak pilih ke Bapak Ibu. Saya pilihkan ayat-ayat dengan pilihan. Ayat pilihan Bapak Ibu. Ayat pilihan yang pertama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu disebut Sab'ul Masani. Sab'ul Masani itu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Al-Fatihah juga disebut Ummul Kitab, induknya kitab Al-Quran. Yang ketiga, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya seseorang, orang yang sholatnya tidak membaca surat Al-Fatihah. Begitu pentingnya Al-Fatihah. Maka disebut Sab'ul Masani karena membacanya berulang-ulang. Baru Bapak Ibu sholat fardunya saja itu sudah 17 kali setiap rakaatnya, gitu Pak. 17 kali. Belum sholat sunnahnya. Berarti Fatihah ini mungkin kalau Bapak Ibu sholat sunnahnya ya 17 rakaat. Padha karo sholat pagi. Panjenengan maca 17 34 Bapak Ibu Fatihah tok. Itu kehebatannya Al-Fatihah adalah umul kitab. Quran 30 juz yang wajib dibaca dalam sholat hanya surat Al-Fatihah, yang lainnya sunnah. Bapaknya jeng tahajud 11 rakaatnya ina atau ina kulu wal ngasri bendina mboten napa-napa. Tapi Fatihah tidak boleh tinggal. Yang kedua Bapak Ibu, ini tak cepet mawon. Surat-surat pilihan. Yang kedua Al-Ikhlas. Satu-satunya surat yang mengambil nama tidak ada kata-kata di dalamnya itu Al-Ikhlas. Kita bagaimana? An-Nas ada kata-kata kul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq kul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Ahab tabayyada abi lahabi watab. Tapi Al-Ikhlas itu aneh. Jenenge surat Al-Ikhlas yang judulnya orang yang kata-katanya Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas itu non saya Bapak Ibu, itu surat pendek yang nilainya menyamai 10 juz Al-Quran. Maka ketika Rasulullah bertanya pada sahabatnya, sahabat, beratkah Anda menghatamkan Al-Quran sebelum tidur? Siapa yang mampu ya Rasulullah? Terus ngantuk ya kon ngatamin Quran. Kelihatannya sangat berat. Tapi begitu Rasulullah mengatakan inna fi kul huwallahu ahad min sulusayil Quran. Sesungguhnya kul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Quran. Jika kalian membaca surat Al-Ikhlas 3 kali menjelang tidur, berarti kowe wis ngatamke Quran. Itu Al-Ikhlas Bapak Ibu. Al-Mu'awwidzatain. Napa Pak? 2 surat yang mohon perlindungan. Napa Pak? Napa? Al-Falaq dan An-Nas. Falaq dan An-Nas itu disebut Al-Mu'awwidzatain karena menggunakan kata-kata kul a'udzu. Kul a'udzu katakan Muhammad aku berlindung. Nah, 2 surat yang mohon perlindungan itu Al-Falaq dan An-Nas. Ini 2 surat yang tidak ada tandingannya untuk membentengi diri dari godaan setan. Maka kata Rasulullah, di samping panjenengan mau sholat dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran, bacalah 2 surat Al-Mu'awwidzatain. Enak-enak wong ini sahabat Pak Husnul. Ternyata sholat khusyuk itu angel ya. Memang angel. Piye carane Pak Husnul? Jawaban saya gini Bapak Ibu. Kowe nek pengen salate khusyuk ora digodha setan. Ketika berdiri sebelum takbiratul ihram sempatno maca Al-Falaq dan An-Nas. Sebelum Allahu Akbar ya, sempatkan baca Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Misalkan urung komat nang waca sik. Mudah nggih Pak sebelum niat. Insyaallah panjenengan iki setan lari. Setan itu akan lari dari bacaan Quran. Niku Falaq dan An-Nas. Yang ketiga, tak cepet ya mawon. Yang ketiga 10 awal surat Al-Kahfi. Napa Bu? 10 awal surat Al-Kahfi itu panjenengan dianjurkan untuk menghafalnya. Menghafal. Siapa yang hafal 10 awal surat Al-Kahfi, dia akan diselamatkan dari fitnahnya Dajjal.
Pak kula wau bareng isi pengajian ya enten pundi niku. Andre pas niki baru niku. Kula mudhun king mimbar ada bapak-bapak mendekati saya. Pak, saya kena rayanya Dajjal sejak 20 tahun yang lalu. Berarti kula kena raya Dajjal berarti urung medhun. Nah, Dajjal iki karepe piye? Oke Pak nggih. Pak Dajjal niku mengke medune kapan, Pak? Ya. Niki nek ada berita Quran kan, Pak. Kiamat nanti akan terjadi setelah Israel hancur lebur. Israel lebur niki bergentakan sejarah nggih. Zata terus Benyamin Netanyahu minggat nggih. Minggat teng pundi niku? Kayak teng Yunani apa pundi nggih? Kita mun mulai dereng. Nah, bar sakit prostatnya minggat. Lagi ben bar sakit prostat kita Pak lunga nyang Amerika. Delok ketemu Donald Trump. Amerika rakyatnya demo ora kena nampa wong pemimpin negara minggat. Demo akhirnya balik. Bar balik beberapa hari Pak nggih lunga neh bar subuh numpak pesawat. Teng di Yunani apa teng ndi? Pokoknya melarikan diri dari rakyatnya. Jadi gini Bapak Ibu. Nek ternyata ada ayat yang mengatakan Israel itu dulu lemah. Setelah lemah menjadi kuat. Kalau ya kadang yang ngomong Israel itu negara ini cilik neng sugih. Perang terus neng sugih Pak nggih. Orang ceritanya Israel melarat niku yang dilulu karo Gusti Allah Pak. Amerika. Jadi Pak ya Dilulu sama Amerika. dilulu karo Amerika bareng. Dilulu jenenge bahasane Jawa istidrak. Nah, ini gua bagus. Setelah Israel kalahan dhisik siki menangan. Bar menangan nanti akan hancur Israel dan Palestina jaya. Nah, ini awake dhewe nunggu Israel ini hancur apa mboten? Mudah-mudahan. Nah, kalau sudah yang kedua hancur, Palestina merdeka dipimpin oleh Imam Mahdi. Mang tunggu nggih. Aku ya mau nunggu Israel nanti tidak lama Nabi Isa turun ke dunia. Nah, turun ke dunia terus ke Tuhan turun dan kiamat. Nah, Israel ini mungkin piye terus tunggu aja. Nah, tunggu tanggal mainnya. Padahal ora main-main. Tak tutuke tak baleni Al-Kahfi Pak. Siapa yang hafal 10 awal surat Al-Kahfi diselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Di samping itu Bapak Ibu, surat yang terbaik di malam Jumat dan Jumat siang adalah surat Al-Kahfi. Nek sakit mangkatanke. Maksudnya katamke misalkan begini agak itu teko sakit ayat sing sakit diwaca awane esuke lekas esuk teko sadurunge ang sulupe srengenge. Jadi mulai malam Jumat sampai Jumat siang dirampungi Al-Kahfi. Nek kula kadang-kadang ya tak ramungi pisan kadang-kadang ramung tutuke esuk. Ya itu tutuke esuk sampai Al-Kahfi itu sebaik-baik surat dibaca Al-Kahfi luar biasa. Berikutnya Bapak Ibu, sekarang juz 29 ngarepe napa Bu? Al-Mulk. Al-Mulk. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran ada surat isinya 30 ayat. Di dalam Al-Quran ada surat isinya 30 ayat. Siapa yang rajin membacanya akan membela mati-matian kepada orang itu ketika ia ditanya oleh Munkar dan Nakir. Di mana Bu? Di mana Bu? Munkar Nakir nakoni nang endi? Di kuburan. Di alam kubur. Umpamane Pak Warto ya, kula ya ngerti Pak Warto alamu dhisik sregep ngaji Al-Kahfi apa ora. Jadi umpamane Pak Warto dhisik sregep maca Al-Kahfi atau ayat yang lainnya, ditakoni karo malaikat Munkar Nakir, ayatnya itu membela Pak. Al-Mulk. Tak baleni melih. Rasulullah ketika bersabda ada ayat surat isinya 30 ayat yang membela mati-matian kepadanya di hari kiamat. Dia mereka dalam kubur. Apa ya Rasulullah? Rasulullah tidak menyebutkan suratnya, tapi Rasulullah membaca Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu
amalah. Bapak Ibu, monggo kita yang masih muda-muda ini, ya kan anak muda tentu. Nah, kita semua yang sudah masih muda-muda ini, nek esok mengi maca Al-Mulk. Nek kula modele ngeten Pak, nek kula lho janji nyuntuk kula monggo. Al-Mulk tak waca bar maghrib. Setiap hari. Terus bar ngisak bar juwo nek kabar ngaji nutuke ndek ngaji teko apa? Ngoten nggih. Terus malam Jumatnya dan Jumat pagi Al-Kahfi. Diupayakan. Liyane pokoke dina liyane nutuke ling ngaji nutuke terus, tapi Al-Kahfi diwaca malam Jumat, kemudian Al-Mulk tak waca ben-bengi. Ben-bengi. Wong 30 ayat iki diwaca ora nganti 10 menit apa? Mboten nganti 10 menit Pak, Al-Mulk 5 menit mungkin rampung niku. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ora nganti 10 menit rampung, 5 menit mungkin rampung ya. Nggih. Nah, sing penting yen program kene ya pokoke aku tak maca sak nek menungso ora dijadwal, napa-napa nek ngaji ora dijadwal ya sak entuke. Gitu Pak. Mulai diprogramkan harus gitu. Nah, pembelane menungsa neng kuburan ini ternyata 4 Bapak Ibu. Kenapa Pak? Bapak Ibu, Bu, yang membela jenengan dalam kubur nanti 4 hal. 1, bacaan Quran. Kenapa Bu? 2, sholat. 3, sedekah. 4, zikir. Apa Bu? Quran, sholat, sedekah, zikir. Mesti bela jamaatan dan kubur niki. Kula maca niku, kula nek maca niki lho Bu. Halo Bu, sing tak gawa niki lho Bu. Daftar konten sing sedok ditulis Mbak Dewi jare goleki sementara itu 19. Isih muncul apa ora. Ya Allah, ternyata meneng-meneng awake dhewe kontone wis ora ana wong 19. Nggih Pak nggih. Awake dhewe alhamdulillah pagi ini masih bisa silaturahmi cek ngasaki gedang sing enak. Alhamdulillah. Mari kita mengupayakan umur ini dengan kebaikan. Jangan sia-siakan, ojo nganti matine suul. Jangan sampai sedonya suul khotimah. Goleke husnul. Ternyata Pak Husnul saya goleki. Ternyata sedone lagi digoleki husnul khotimah. Maka pertama Quran tadi jangan dilupakan. Wae ngaji. Maca Quran orang ngerti artinya ya oleh ganjaran. Ngrungokke tok oleh rahmat, gitu Pak. Pak rahmat itu ngrungokke itu untuk rahmat. Maka tanduran panjenengan perniagaan yang tidak pernah rugi tadi pertama apa Bu? Innalladzina yatlunal kitabah. Mungkin tak jelentreke secara umum Bapak Ibu, secara umum Quran itu membela kepada manusia, tapi terutama yang membela adalah Al-Mulk. Terakhir 2 ayat akhir Al-Kahfi. 2 ayat akhir kita yang mendapal kabeh. Lekane napa Bu? Nek 2 ayat lekase napa niku? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal. Terakhir apa Bu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil. Niki nek jangan mau sebelum tidur Al-Baqarah akhir. Non? Oh, berarti ngomongnya karo pikirnya beda berarti. Sing bener 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Lawa karo Al-Kahfi. Masyaallah. Astagfirullahaladzim. Bu,
2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Lah ngeten Bu. Nek jenengan angel ngapalke Al-Kahfi awal 10, yang ngapalke mburi ya kena. Sing dajal lho. Maksudnya mburi kok ngapalke 10 ayat awal atau akhir. Nek ngapalke gampang ngarep Bu. Nek ngapalke yen gampang ngarep. Niki kula ngrembug Al-Baqarah ning kula bali sithik mundur yang Al-Kahfi. Al-Kahfi wau nak kon ngapal 10 ayat awal to, Bu. Niki nek jangan angel pangjiko 10 ayat yang akhir. Ning nek ngapalke nek yang kula gampang sing ngarep. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nggih. Qayyimal yundhira ba'san shadidan min ladun wa yubasyiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati lahum ajran hasanah dan seterusnya 10 ayat. Lah mengene ayat itu menjangan apalke kerep dinggo salat. Gen ora lali, nek ngapalke ora dinggo salat itu oke hilangi. Kembali ke akhir surat Al-Baqarah 2 ayat. Sapa sing maca sadurunge sare? Siapa yang baca sebelum tidur dimudahkan bangun untuk sholat malam. Dimudahkan bangun untuk sholat malam. Keterangan yang kedua, siapa yang membaca akhir Al-Baqarah kok turune bablas? Ora iso tangi oleh ganjaran kaya sholat tahajud. Ya Bu. Ora sholat yang oleh ganjarane sholat. Nyenengke betul. Oh nyenengke dan siapa yang membaca Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah, ia diberikan apa yang ada di dalamnya. Manggoleki, Pak. Di dalamnya ada Al-Baqarah isine apa iki? Wa oke banget. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Salahin jenengan ora diwenehi dosa. Ngapura. Ya Bu. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana nabi. Panjenengan tidak diberi beban yang sangat berat di luar kemampuan. Ujiannya wong akeh-akeh lho. Panjenengan tidak diuji kecuali menurut kemampuan panjenengan. Bebannya tidak berat. Sampai Rabbana akhirnya inasya ta'ala Rabbana wala tahmilna isran kama tawalan qabla Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana nabi wa'fu anna wa'fir lana anta. Wah niku isine luar biasa niku. Pokoke sapa sing maca kuwi diwenehi apa ling ana jerone. Lah niki nek kula kerepe tak nggo imami salat. Makasih lillahi ma samad. Kadang-kadang njikuk loro, kadang-kadang njikuk telu. Nggo imami salat. Nek yen salat wijen mang maca 3 ayat iki mang 3 rakaat gitu. 3 ayat yang dinggo 3 rakaat iki Pak nggih. Rakaat pertama lillahi ma samad, yang kedua napa? Laju kali full nafsan karo dewan dhuwur wae. Pun kula akhirin itu Quran saya akhirin itu. Terakhir surat Al-Baqarah. Sekarang yang kedua Bapak. Tabungan yang tidak pernah rugi yang kedua. Wa aqamus sholata. Pertama menapa Pak? Membaca Al. Yang kedua wa aqamus sholata, orang yang menegakkan sholat. Lah sholat yang panjenengan kerjakan sehari semalam 5 waktu, jumlahnya 17 rakaat. Tambahnya sholat sunah jenengan. Nek sakit Bapak Ibu, tambahan sholat sunah minimal rakaate podo sholat fardu. Pinten Pak? Ya 17. Manghitung kira-kira Pak. Nek tahajud jenengan sak witire wis entuk 11, wah gampang niku. Agek tahajud karo witire entuk 11. Urung tahiyatul masjid, urung qobliyah, ba'diyah urung ndu. Yang golek 17 rakaat gampang banget. Minimal sama, ngono nggih. Nah, ternyata sholat sunah itu hikmahnya ya beda-beda kaya surat pilihan mau. Bedane tahajud karo witir napa? Karo hajat, ana sholat tobat, ana sholat fajar. Ada sholat sholat duha niku nek diperinci ganjarane dhewe lho Pak. Beda-beda kaya sholat kaya ayat pilihan yang ajeng ning waktu itu. Jadi hikmahnya sholat duha karo hikmahnya tahajud itu udah berbeda. Duha karo witir ya beda. Gitu Pak.
fajar melebihi dunia dan segala isinya. Nek rawatib ora kurang 19 rakaat dijamin nang swarga. Rawatib Pak. Rawatib itu qabliyah karo ba'diyah. Ternyata nek salat witir itu salat sunnah yang sangat dicintai Allah karena jumlahnya ganjil. Allah itu ganjil dan suka dengan barang yang ganjil. Jadi niki memang prinsip ini ganjaran salat sunnah itu ganjaran diri. Maka Allah memberi walaupun salat ini yang bacaannya padha mung bedane apa Pak salat itu? Mung bedane mung niat ya Pak. Ya salat subuh yang masjid, teko tahiyatul masjid 2 rakaat. 2 rakaat neh qobliyah, 2 rakaatnya fajar, 2 rakaatnya subuh. Ping 4 ayate mungkin padha, mung beda niatane ganjarane ya beda luar biasa Bapak. Ya Allah salat 2 rakaat ping 4 mung beda niate. Tapi hikmahnya berbeda. La aqamus sholata ganjaran sing ora iso diitung angel hitungane wong sing sregep salat fardu karo salat sunah. Lah ling paling nyenengke ya 2 rakaat fajar lebih baik dunia dan segala isinya niku Kanjeng Nabi ngendika. Kemudian yang ketiga tak cepet tengah songo. Yang ketiga apa Pak? Wa anfiku mimma razaqnahum sirrau wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sing nomor 3, orang yang bersedekah dengan ikhlasnya. Napa Bu? Sedekah dengan ikhlasnya nganti leng golek pisange yang pasar kleco milih-milih gepoke. Ora ling cilik-cilik. Ora kira-kira digodhog legi. Jeruke ayu-ayu kaya sing tuku. Manis-manis. Ya Pak nggih. Leng-leng Pak. Cak Budi luar biasa. Segone liwet jos. Pokoke mangan gratis enak kabeh. Luwe. Tur luwe. Tak kono lho dereng sarapan lho. Ning tas kula ni enten duse iki. Kula disuguh dusi digawane loro, ning siji tak pamci ning loro tak keke bapak-bapak niku. Lah niku dicekelane. Isin. Iki Bu niki mboten menduke mriki lho, niki ning masjid underpass. Ya Allah nggih. Lho, nuwun sewu. Sedekah kanthi ikhlase saking pengin ketemu kancane haji ya Pak nggih. Nyodako dienak-enake. Siron secara rahasia maupun terang. Leng didar iki rahasia apa terang-terang? Terang-terangan wong barang iki ketok. Barang ketok iki terang-terangan. Sedekah terang-terangan ya kena rahasia ya kena. Sing rahasia mengke Bu Warta Budi lewat Jember mampir ngene Pak Budi. Nyalahke kresek ning emper ora dodok-dodok lawan. Ning ditulisi Pak Budi seneng ingkang wonten ngajeng jenengan niku ikhlas dan maem sak keluarga dari hamba Allah. Padahal ning ngeteri Bu Warta umpamane lho niku. Wah, sapa ya bare wong ngerti menehi ora ngandake jenenge. Mungkin ibu-ibu berangkat ke masjid subuh dia apa-apa dicelehke. Nek model Jatinom Pak Bu. Masjid Kulon Jatinom tuh setiap pagi ada bayi sak masjid Pak. Keran buka. Jimbeng telu Pak. Kopi, teh putihan. Dispenser. Lah kopi, teh putihan buang mbok nganti teko sore aja Pak. Jadi wong mampir dalan seneng banget. Gratis. Lah subuhan niku Bu. Karo nyang mangkat yang masjid subuh do nyangking kresek. Ya Bu. Karo masjid subuh nggo kresek selehke nek meja leh. Selehke leh seneke wae. Ora nek ngerti ling ngelungi sapa ora ngerti Pak. Begitu ramung jamaah ya zikir metu ngombe wedan. Enek pisang godhog. Enek roti. Enek boten ngandel mangten mriku. Kula yo maem pisang goreng siji besok Pak. Pisang goreng siji. Masjid kalian ngombe. Niki yang sedekah niku siron secara rahasia.
Sirawan yarjuna tijaratan lan tabur, siapa yang melakukan 3 macam ini dagangan yang tidak pernah rugi sampai hari kiamat nanti. Ora iso ngitung ganjaran. Sebab wong sedekah niku lipatnya 700 kali. Kula ajeng totalan karo Bu Warto. Bu, kula wau segone liwat sak piring. Jeruke telas 1. Pisange telas. Lho kaya lomul derbomen ta ngeleh. Teko-teko dikali piring ya tak maem nggih Pak. Sisan buahe iki Pak buahe Mbak jeruk 1. Oh teh tak ombe rentek lah rentek. Akuan nembe digawa tok. Ngoten Bu. Mudah-mudahan menjadi amal panjenengan. Bapak Ibu yang saya hormati, siapa yang melakukan 3 hal panjenengan mau, itu dagangan yang tidak pernah rugi sampai kiamat. Saiki yang terakhir satu hadis cerita bagus sekali. Bagaimana menjadi manusia yang terkuat, Bapak Ibu? Bagaimana menjadi manusia yang terkuat? Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi. Langsung tak waca isine, ndak waca hadis ndak kesuwen. Ketika Allah menciptakan bumi. Bumi niku gonjang-ganjing. Bu, mana HP kula bumi goyang-goyang. Wah, kira-kira nyanek nang bumi medene mboten, Pak? Lho kaya lindu lho bumi ngoten iki. Karena buminya kaya lindu, malaikat wedi bingung, ya Allah, mengapa bumi mau goncang kayak gini? Tenang malaikat, bumi yang saya ciptakan nanti akan tak paku. Tak paku gen tenang. Begitu dipaku semeleh-meleh. Bumi ini kan anteng. Omae Pak Bu Budi, Bu Warto, nek kene ora bakal pindahnya kerten. Sing omah kerten ora bakal pindahnya Purwosari. Karena buminya tenang mandek jegrek. Kandek ben alame tetep omahe ya kuwi nggih Bu. Bumi tenang. Lalu jangan paku ngangge napa ya Allah? Napa Bu? Gunung. Jadi Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Semeru, Gunung Lawu, setiap negara pasti punya gunung. Untuk apa? Supaya buminya itu tenang. Wih, malaikat yumun. Begitu hebatnya gunung ya Allah. Bumi seluas itu cukup dipaku nganggo gunung kok wis tenang. Malaikat takon, ya Allah, apakah engkau punya ciptaan yang lain yang bisa mengalahkan gunung? Ibu-ibu canda berai. Napa Pak? Apakah engkau punya ciptaan yang lain yang bisa mengalahkan gunung? Bapak Ibu, kenyataan Saudi Arabia banyak gunung mboten? Mekah Madinah banyak gunung. Gunungnya dijebol dulu dalam. Kemudian Bapak Ibu, alat sing nggo jebol gunung ngono apa Bu? Mesin ini terbuat dari apa Pak? Besi, bulldozer, bego dan sebagainya. Ketika malaikat bertanya, apa yang bisa mengalahkan gunung ya Allah? Allah menjawab, Al-Hadid. Enak surat Al-Hadid itu. Besi. Apa Bu? Besi. Watu itu kalah dengan besi. Pasir kalah dengan besi. Kok enggak baca, Pak? Nggih, Pak nggih. Allah menjawabnya Al-Hadid. Pak Eko argawe omah. Gawe fondasi tuku apa, Pak? Watu sakrit, watune gede-gede. Wah, fondasi watune gedene dipenuhi ngono apa, Bu? Kanggo wesi. Gunungnya isine wesi, pasir, padas, wit-witan, itu semuanya kalah dengan besi. Maka Allah menjawabnya Al-Hadidu, sing iso ngalahke gunung kuwi besi. Malaikat akan meneh, ya Allah, apakah ada ciptaanmu yang bisa mengalahkan besi? Qala na'am, ada malaikat. Apa ya Allah? Nah, yang mengalahkan besi apa Pak? An-naru. Nar apa? Ya api. Rel sepur sing done didak-dak sepur mendina ora mlenyok. Nggih Pak nggih. Tapi begitu nek ngisore dikoki wareng diobori terus di wong kaya wong tukang pandhe. Meleleh ta, Bu? Lah ternyata kalahnya besi itu dengan api. Mula tukang pandhe iku wesi sing gede-gede diubupi ngoten niku dadi arit, linggis, wangkil karena besinya meleleh.
malah ditutupi dor-dor segepeng kayak lindis. Ternyata begitulah api mengalahkan besi. Api mengalahkan besi. Malaikat takon meneh, ya Allah, apakah ada ciptaan yang bisa mengalahkan api? Ibuku gampang jawab. Jawab apa Mbak Dewi? Al-ma'u, mak Rokok. mak. Api kan apa yang rokok? Iya ngalahke kambine bareng. Kambine yang bisa mengalahkan api adalah air. Nah, yang bisa mengalahkan air apa? Begitu Allah mengatakan yang mengalahkan api adalah air, malaikat akan menanya, ya Allah, apakah ada ciptaanmu yang bisa mengalahkan air? Qala na'am, ya ada. Apa? Matahari. Non, Mbak Dewi piknik yang parang tritis. Sing ditonton banyu karo ombak terombang ambing. Sing ombang ambing kan siapa? Air. Arihu. Angin. Adalah angin. Hujan lebat banyu medhun. Wah, diombang ambinge kalau angin. Nggih Pak nggih. Wah, diombang ambing kan bawa gutal kira ana banyune. Gutal. Ngonyake sapa? Angin. Bapak Ibu, musim hujan ini, musim hujan kadang-kadang banyak dengan angin. Ibu-ibu, ben kula ngeterke piknik anak-anak ning teko Ngawi. Bulan yang lalu murid Batik Doa piknik yang Bali. Kula ngeterke teko Ngawi. Mobil yang sama Pak Jero, saya kepala sekolah yang melu teko Ngawi gur ngecek bise ling-kilik ya apik apa ora. Ning kula balik mulih neh karo kepala sekolah. Mobil kendaraan saya itu macet panjang. Ternyata apa Bapak? Ada pohon yang besar tumbang diangkat karo angin. Ya Allah, angin sekuat itu. Pohon yang tinggi oyotnya panjang diangkat karo angin. Dulu saya juga melihat ana wit rembesi sing gede tumbang diangkat karo angin. Jadi angin itu makhluknya Allah yang tidak bisa menandingi. Tetapi ternyata masih ada terakhir Bapak Ibu. Siapa sing iso jawab tak opahi jeruk loro. Ora usah diopahin juga dikena. Nah, pertanyaan ini jawabannya angel Bu. Ya Allah, apakah ada makhlukmu yang bisa mengalahkan angin? Kola na'am, ada malaikat. Napa? Keterangannya 3 macam sing tak terangi terakhir Bu. Napa Bu? Yang tidak akan hancur sampai mati tadi apa? Siji maca Quran, loro salat, telu apa Bu? Sedekah dengan rahasia. Jawab Allah gini Bapak Ibu. Yang bisa mengalahkan gunung, angin, besi dan udara. Ibnu Adama. Kok mlebu kamare wong ora ibu. Kamarnya Putri lho itu. Kayak Pak Miftah ya Ben. Kalau Pak Miftah suka menghalalkan yang haram Pak Miftah. Bu, ternyata yang mengalahkan semuanya angin, api, udara, besi, gunung. Ibnu Adama, anak turunnya Nabi Adam. Sinten? Ya panjenengan. Yang gimana ya Allah? Sodakota bisodakotin, yang ia bersodakoh. Fa'afah, kemudian sodakohnya itu dirahasiakan, sehingga apa yang dikeluarkan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Itu manusia yang terkuat di dunia. Ciptaanku yang paling kuat adalah makhlukku manusia yang bersodakoh dengan ikhlasnya. Maka orang yang sedekah dengan ikhlas itu merupakan apa Bapak Ibu?
merupakan manusia yang terkuat, yang tidak terkalahkan oleh apapun. Dan orang-orang yang bakhil, wong sing cetil, niku non saya Bapak Bu, orang yang bakhil itu tidak memiliki kekuatan baik dunia maupun akhiratnya. Begitu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan 45 menit yang kami sampaikan menambah semangat kita dalam berbuat kebaikan. Allahumma amin. Allahumma. Bapak Ibu, sebelum saya tutup doa, ada yang mau tanya nggak? Ada 4 yang bikin kok belum dijelaskan. Oke. Saya tak balik nih. Pahala yang tidak akan putus sampai kiamat tuh. Tabungan mau. Telu tuh Bu. Siji Quran, loro. Saya tak balik nih saya. Siji Quran, loro salat, selu sedekah yang dengan oh bukan, itu urutannya beda. Itu cuma 3 yang tidak bangkrut sampai kiamat tadi cuma 3. Nek 4 mau sing membela di dalam kubur itu ada 4. Pembela kubur itu ada 4. Siji Quran, loro salat, telu sedekah, 4 zikir. Ngoten nggih urutane beda nggih. Yang tidak bangkrut sampai mati mau 3. Ning sing membela mati-matian dalam kubur ada 4 gitu. Kalau mengkodok salat itu gimana Pak? Misalnya dulu mu'alaf gitu Pak, mu'alaf atau sudah beragama Islam tapi sholatnya Senin Kemis, itu gimana kalau mengkodok salat? Ada teman saya yang seperti itu mengkodok salat. Jawabannya mengkodok sholat itu tidak ada. Halo? Memang genten wong mengkodok sholat wong kurang gawean. Masa umur 80 tahun ora sholat dikodok eling sholat kaya ngopo iki. Dadi nggih ngoten Bu, tak tutuke sik nggih. Pertama, mengkodok sholat itu tidak ada. Dasare hadis Nabi, nahnu na'muru bi qada'is shaum wala na'muru bi qada'is shalat. Aku diperintahkan Allah mengkodok puasa, tapi tidak diperintahkan mengkodok sholat. Jadi nyautang sholat itu orang yang ceritani. Kecuali nek jamak karo kosor, iki luhur ning perjalanan aku sholat luhur tak sahur nek wektu ngasar iki jenenge jamak takhir. Nek ngasar ku nek dalan tak tindake nek wektu lho. Nek umur 80 tahun belum tahu sholat blas ngundang wong 100 dijak sholat nyautan sholat 80 tahun ini orang yang ceritani. Gini Bu, ngene gampangane ngoten Bu. Nek ana wong kafir terus tobat. Wong kafir ora tau sholat Bu. Terus tobat mlebu Islam. Niku dosa dia di Singapura. Itu rasa disautang sholat di Singapura. Enak betul Bu? Enak. Jadi wong kafir niku nek ora tau sholat kok gelem tobat mlebu nyang Islam, dosane ora sholat dek ben wis di Singapura, ngoten. Kemudian Ibu-ibu, orang yang mengkodok sholat itu biasanya wong sing ora ngerti hukumi. Orang ngerti hukumi. Kemudian kebaikan yang dilakukan ketika orang itu Islam itu bisa menghapuskan maksiat yang lalu. Innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa melebur maksiat yang dulu. Jadi nek dhisik wong ora tau salat kemudian mati masuk Islam, itu dosa nek dinga ora perlu disarutan. Ora perlu disarutan salate. Ngoten nggih. Nggih. Sampun nggih. Satu lagi Pak. Monggo. Seperti surat Al-Baqarah terakhir, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Nah, itu artinya apa? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya, menurut kekuatannya. Gusti Allah ngangkon wong poso esuk teko sore, wis diukur, Pak. Pak Budi iki tak kon poso 12 jam kuat ora? Kuat.
Tidak mungkin Allah membebani manusia di luar kekuatan Mas. Laha maka sahabat bang aleha maka sahabat, apa yang ia lakukan maka ia mendapatkan kebaikan daripada itu. Jadi intinya Allah tidak membebani seorang di luar kesanggupannya. Tapi waktu Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha diminta sholat 50 kali sama Allah. Akhirnya Nabi Muhammad turun di langit ke-7 ketemu Musa. 6 Pak. Langit ke-6 ya. Nah, Musa, kamu diperintah apa sama Allah? Disuruh sholat 50. Kamu nggak akan sanggup. Kamu balik lagi menghadap Allah, nawar lagi. Nah, kenapa Allah kalau memerintahkan tidak kuat Pak suruh 50 itu loh Pak? Intinya gitu. Nah itu gini Pak. Iki wis disiki. Nggih. Nggih kok iso dinyang to nggih. Itu dienggo skenario. Jadi Gusti Allah nggawe aturan ngono iki. Iki memang direncanakan. Coba engko wong iki piye? Nggih Pak nggih. Coba siake tak kon ngangkat ember iki kuat apa? Ora. Nek tak ATK kon ngabain sak ember kan ora kuat apa? Iya. Akhirnya dia nanti mesti akan bilang kepada yang menyuruhnya. Memang itu digawe cerita gendinyo pelajaran kepada umat berikutnya. Dan yang kedua, Allah ingin menunjukkan betapa Nabi Musa sangat perhatiannya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibuat. Kok mengapa kok Nabi yang tidak yang ketujuh kok lengusul kok Nabi Musa? Nah, sebabnya kok Nabi Musa itu termasuk juga salah satu Nabi yang pernah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu. Maka Nabi Musa pengen ngerti tuh. Wong dhisik njak ngomong langsung ngomong aku kok saiki nabi liyane. Apa urusane? Lah Nabi Musa itu pengen ngerti. Ya, itulah menunjukkan bahwa Nabi Musa itu sangat perhatian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi mung digayan, Pak. Gasane Gusti Allah main gawe skenario ngoten niku. Grand skenario. Ya, kanggo skenario seperti itu untuk pelajaran kepada umat berikutnya. Jadi bukan berarti Gusti Allah ngerti mosok 24 jam kon salat ping 50 bersetengah jam apa iso nyambut gawe. Sekolah ra mungkin nyambut gawe. Nek saya di para 24 jam ben tengah jam salat ya Pak. Nah itu. Jadi gitu Pak. Jawaban saya seperti itu, memang itu skenario Gusti Allah. Makanya Nabi Muhammad itu wirawiri sampai 9 kali. Nggih, kayak gerek 5 menghadap Allah. Nggih. Jadi 45. Turun lagi ditanya Musa. Balik lagi ke atas itu 40. Sampai 5 terakhir. Nyang-nyangan toh. Kok nyang-nyangan. Gusti Allah yang nyang-nyangan. Nggih, pertama gitu. Pertama memang kedekatannya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Musa diterpikiri dengan wong Israel. Muhammad, umatku sing gede-gede tua-tua kuat-kuate salat ping 5 abad kok kono sak ora mungkin kuat umatku cilik-cilik. Wong Bani Israil lho kono salat ping 5 jek mbantah. Ngan saiki ora mungkin umatku kuat pengen. Itu memang sekiannya Gusti Allah, tur Nabi Musa itu sangat perhatiannya. Sangat perhatian. Jadi soalnya ditepake yang awake dhewe, bahasane ditepake awake dhewe. Umatku Bani Israil. Janjinya Allah kepada Bani Israil itu banyak lho Pak nggih. Banyak. Mula wong Israil nganti saiki ngeyel ing Quran ya nek ya Bani Israil nikmati allati an'amtu alaikum wa anni fadzaltukum alal alamin. Masyaallah Bani Israil mung yo ngeyel kan dhisik kan saiki. Dhisik nganti saiki. Ngoten nggih Pak nggih. Kami mau doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafin amahu wa yafin majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khusyana arwahna almarhum Bapak Haji Heryati wa ila arwahna almarhum Bapak Haji Nurwibowo wa ila arwahna almarhum Bapak Haji Sunarno wa ila arwahna almarhum Ibu Wadiem wa ila arwahna Ibu Tumyem binti Marto
Pawiro, wa ila arwana almarhum Bapak Toto Suyanto, wa ila arwana almarhumah Ibu Haja Siti Khadijah, wa ila arwana almarhumah Bapak Subandi, wa ila arwana almarhum Bapak Mulyono, wa ila arwana almarhum Bapak Suwarto Budi, wa ila arwana almarhum Bapak Haji Mukari, wa ila arwana Ibu Haja Siti Ramlah, wa ila arwana almarhum Bapak Haji Ali Muhson, wa ila arwana almarhumah Ibu Haja Eka Rahmi, wa ila arwana almarhumah Ibu Sumiati, wa ila arwana almarhum Bapak Siswa Swarno, wa ila arwana almarhum Ibu Samsinah, wa ila arwana almarhum Bapak Ibu Prihati Suarsono, wa ila arwana almarhum Ibu Haja Suhartinah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa usilhum bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihim minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas wa abilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa jawjan khairan min jawjihim wa qihim fitnatal qabri wa adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mrica polo diwujani. Sirku ngajak apik ewa ditampa elek ya sak karep. Alhamdulillah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santoso. Pak Santoso dereng sehat sempurna. Kurang lebih ya karena kondisi, maka sebaiknya untuk ketua diganti mang tunjuk sinten menemu. Wong Pak Budi. Saya sudah matur lama loh Pak. Pak Sandra saya udah matur Pak Eko, udah matur Pak Budi. Saya juga. Maksudnya untuk ketua mohon diganti. Kali kan aklamasi ini sinten kira-kira Pak Yusuf. Ibu mandang sinten Bu Ju kang Ju. Saya wakilnya nggak apa-apa, Pak Yuyu aja ketuanya. Pak Yuyu, Saya wakil. Pak Lis sesuatu Pak Alis nggak tahu. Nggak pernah nganggur Pak Alis toh. Waktunya nggak ada. Jadi Pak Yuyu ketua, saya wakilnya nggak apa-apa. Pak Yuyu putih Bang. Ali Isam. Monggo Pak Yuyu madak masuk dulu Pak. Mangani Mbak Ati. Mbak Yayu ya rata pit-pitan tadi mesti. Nah, rata pit-pitan ya Pak. Iya. Nggak bersedia. Apa? Pak Budi sama Pak Lis. Saya juga nggak bersedia. Pak aku ketuane. Bapak Ibu yang berbahagia, skenario pertemuan hari ini sepertinya bukan membicarakan masalah ketua, ya. Jadi masalah apa namanya regenerasi. Iya, regenerasi. Itu nanti kita bicarakan di waktu yang akan datang, ya. Yang jelas hari ini kita patut berbahagia, ya, karena di antara kita ada yang milad, ya. Milad yang ke berapa Nun Sewu? Yang 70 ya? 75. Milad yang ke-75 itu tanda-tandanya memang luar biasa. Jadi kalau memang kita tuh sudah umur 70 lebih, ya, itu kata dokter, kata dokter ahli, ya. Jadi ini yang bicara ini bukan sembarangan, tapi dokter ahli.
Namanya Dr. Wadin dari Jepang ya. Tahun yang lalu, kekurangan gizi pada manusia tersebar luas sehingga ketika tekanan darah mencapai sekitar 150, pembuluh darah pecah. Saat ini seorang orang yang kekurangan gizi sehingga tekanan darah di atas 200 tidak akan menyebabkan pembuluh darah pecah. Berikut adalah rangkuman dari 25 pesan tentang cara menjalani hidup sehat dan bahagia di usia lanjut berdasarkan pandangan Dr. Wada. 1. Teruslah berjalan dan bergerak agar badan tidak terasa kaku. 2. Tarik nafas dalam-dalam dan coba tersenyum saat merasa mudah tersinggung. Ya, jadi selamat untuk Pak Budiono Sri Tunggal ya. Nanti mungkin bacaannya di Sate Sumber ya. Bapak Ibu yang berbahagia, acara yang terakhir laporan dari Bendahara ya, Menteri Keuangan, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan yang pertama yaitu infak hari ini mendapatkan Rp450.000. Alhamdulillah sudah ditransfer ke Rumah Quran Amal Suhada. Yang kedua, yang mendapatkan arisan hari ini Mbak Tri sama Mbak Susi. Untuk reslah, insya Allah saya mengajukan usul kemarin kalau diterima Ibu, karena saya kemarin juga barusan dari sana itu Masjid Ar-Rahman Blitar. Kalau kita tidak pakai berhenti, maksudnya tidak berhenti makan, 5,5 jam insya Allah sudah sampai di Masjid Ar-Rahman. 5,5 jam? Iya, 5,5 jam lewat tol itu ya Pak ya. Sewanya itu 4 juta. Karena yang ikut cuma 31, jadi bisa 31 itu sudah longgar. Kalau tempat kita nanti kurang dari itu, maka lebih longgar lagi. Terus untuk tol antara 400 sampai 450, untuk sopir 200, kernet 150, parkir kurang lebih 100. Jadi kalau saya rem-rem ini 4,9 juta. Nah, untuk infak yang saya bawa ada 4,5. Monggo nanti untuk kas saya diambil berapa untuk bis, saya manut. Kemarin kalau tempat saya itu 2 tempat, jadi sampai Solo karena juga istirahatnya agak lama makan di rest area, jadi malam sampai rumah saya itu 1:30 malam, berangkat dari Solo itu 6:30. Itu pertama ke Ar-Rahman, yang kedua ke Kampung Coklat, habis itu ke Tulungagung itu Masjid Al-Fatah, Masjid Putih, semuanya bagus. Kalau di Ar-Rahman itu insya Allah persis kayak di Madinah dan Mekah. Ya diset persis dari karpetnya, minyak wanginya semua sama yang dipakai di Madinah. Semuanya itu orang satu yang punya. Insya Allah saya punya nomornya Mbak Ima, beliaunya yang marketingnya. Nanti kalau oke kita kontak, biar beliau yang menerangkan sejarah berdirinya Ar-Rahman. Juga untuk yang Al-Fatah, kemarin kita ke sana itu tidak ketemu yang punya, yang membangun. Ya, kalau yang Al-Fatah itu wakaf dari Muhammadiyah, tapi dibangun Pak Sutrimo sendiri habis 35 miliar. Jadi monggo nanti saya manut, kalau ada yang mau mencari bisnya juga boleh. Saya cuma ngasih antar-antar pengeluarannya. Saya kira cukup ini dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Bu. Info piknik. Tapi yang jelas masalah healing ya, rekreasi itu nanti setelah Lebaran nggih.
kita sepakat nanti untuk healingnya setelah Lebaran, dan waktunya nanti kita bicarakan. Dan Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ya, mungkin ada info-info yang lain terkait dengan masalah piknik, mungkin ada seragam baru, ya, atau yang lain-lain. Yang jelas nanti next pertemuan nanti di bulan Maret, ya, kurang lebih nanti bisa setelah Lebaran itu nanti di kelompok 5, ya, kebetulan kelompok 5 itu di kelompok saya, ya. Doakan saja nanti kita bisa bertemu dan sehat, ya. Pertemuan nanti kita bisa bicarakan, Bu, lewat WA grup, ya, saling telepon-teleponan, nanti kita di create di WA, ya, bisa itu. Bapak Ibu, mungkin tambahan lain sudah enggak ada, ya. Kalau piknik tadi hanya satu masjid aja, ya? Dua masjid di Malang. Kemarin kan 2 masjid, padahal sampai rumah setengah 1. Setengah 7 pagi, sampai rumah saya itu setengah 1 malam. Setengah 1 malam. Ya, ya 2 masjid. Tapi kalau masuk satu masjid aja tidak apa-apa, Pak. Yang Al-Rahman sama kampung Copratin Datar. Sinapi mana? Yang Al-Rahman yang bisa. Itu yang lamanya di perjalanan, ya? Perjalanan 5,5 jam. 5,5 jam. Padahal tol. Ya. Itu kita berhenti cuma kalau pas kamar mandi, ya. Makanya kalau kemarin itu saya agak lama. Nanti setengah 7 sampai di Al-Rahman itu hampir setengah 2. Karena itu hampir di tol itu untuk area rumah makan. Karena makanya prasmanan gitu. Nah, itu sebenarnya tidak sampai Ya, oke. Matur nuwun, ya, Ibu Hajah Elisa Nuraini SE. Nanti kita bicarakan lewat WA atau di grup yang ada. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara demi acara dapat kita laksanakan dengan lancar. Akhirnya sebagai rasa syukur kita dalam mengakhiri acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Amin. Selamat berpisah, sampai berjumpa kembali bersama kelompok 5 yang insya Allah 2 bulan ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto bersama enggak? Monggo, ayo. Bangga Bu, bangga datang. Ya. Satu lagi ibu-ibu depan. Satu lagi. Satu lagi ibu. Satu lagi ibu. Bapak-bapak di belakang. Berdiri di sampingnya ibu-ibu gitu loh, biar kelihatan. Ayo 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Nah, ini Pak Foto dulu, Pak Foto dulu.
Kak Yuyu. Ketua Pak Ketua. Lewatin. Lah yang tak kirim nang panggilannya tak set apa? Oh, apa dikirim? Pak lagi boy tak kirim misal. Ada mana Pak Nana? Oh. Senyumnya mana? Ini senyum tuh. 1 2 3 2 sah. 1 2 Oh iya tak. Ayo. Pak ya tak betul gini. Aku elu no. Tak betul Pak gini. Oh, enggak sebenarnya. Dan saya lebih